atau ke video aku aja. Karena ini lumayan panjang ya. Sambil teman-teman nanti hadir ke ceramah live dan ceramahnya aku biasanya banyak sekali aku jelaskan ya tentang sholat tasbih ya. Oke, Panam, Mbak Mila orang Panam ya. Mbak Mila orang Panam ya. Oke, siap ya. Panam ya. Oke, aman ya. Sholat zuhur jamaah tertinggal 3 rakaat. Duduknya 3 kali dong. Ya, sholat zuhur tertinggal 3 rakaat. 1 rakaat duduknya 3 kali ya. Oke, sama-sama ya. Apakah sah jika anak ayah tiri menjadi wali nikah untuk anak sambungnya? Ketika masih sah orang tuanya itu bisa. Tapi kalau tidak sah lagi mereka menikah tidak bisa. Tergantung ya. Karena anak tiri itu adalah mahram bagi bapak kandungnya ya. Sebenarnya itu boleh. Jangankan bapak tiri, wali hakim aja boleh teman-teman. Gak ada masalah. Jangankan bapak kandung, wali hakim aja boleh ya. Oke ya, terus nanti baca apa? Yang mana nih? Ustazah, puasa yang mulbid udah lewat ya. Sholat subuh imam baca kunut. Makmum ikut baca atau mengaminkan? Aminkan saja ya. Berapa bulan masa idah untuk suami yang meninggal? 4 bulan 10 hari, lebih kurang 130 hari ya. 130 hari ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Mai ya. Aman ya teman-teman semuanya ya. Oke, Ustazah, iya, 130 hari. Nah, masa iddahnya. Nanti selama masa iddah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya teman-teman boleh melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tidak boleh teman-teman melakukan aktivitas seperti dekat dengan laki-laki lain, kemudian berhubungan dengan laki-laki lain, itu nggak boleh ya. Usaha tiba-tiba sepi, melempar sesuatu ke tempat saya, kita laris, itu doanya apa? Nah, sihir itu ada. Kadang-kadang kalau kita sukses, orang itu suka sihir dengan kita. Maka akan ada orang yang hasad ya, walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada kelebihan akan ada orang yang hasad. Maka jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nah, jadi itu dibaca ya, teman-teman ya. Itu dibaca agar teman-teman bisa terlindung lah ya. Oke ya. Oke. Ustazah, doa apa? Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau sholat malam rutin tapi sholat duhanya nggak dilaksanakan, nggak ada masalah. Ya, bahwa coba pelan-pelan dulu, rutinkan dulu sholat malamnya. Nanti kalau udah mantap, udah rutin, baru teman-teman pindah ke sholat duha. Nggak jadi masalah. Istiqomah itu pelan-pelan guys. Misalnya nih, 2 bulan ini aku pengen istiqomah apa? 2 bulan ini aku pengen istiqomah sedekah subuh. Sedekah subuh aja dulu. 2 bulan ke depan aku pengen istiqomah sholat tahajud. Tahajud aja dulu. 2 bulan lagi aku pengen istiqomah sholat duha, duha aja dulu, dan seterusnya ya. Kalau kita keluar cairan karena syahwat, ya apakah nanti mandi seperti mandi haid? Benar sekali ya. Habis sholat duha, bolehkah melakukan sholat taubat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Habis duha boleh taubat, habis duha boleh hajat, dan seterusnya. Ustazah, apa doa ketika bangun rumah? Secara spesifik nggak ada, perbanyak membaca sholawat aja. Ustazah, oke. Habis sholat duha boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, boleh istikharah, boleh. Sedekah subuh dikumpulkan di rumah dulu boleh. Nanti setelah terkumpul, teman-teman boleh kasih kepada yang berhak menerimanya ya. Boleh ke siapapun boleh ya, boleh ke saudara, ke teman, ke sahabat, boleh ya. Kalau sholat duha pakai ayat pendek boleh, boleh. Sholat duha itu dianjurkan. Rakaat pertama baca ad-duha, rakaat kedua bacanya asyams. Rakaat pertama bacanya asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha. Tapi kalaupun enggak ada masalah. Yang penting teman-teman lakukan aja ya. Ustazah, baca doa dari Al-Quran seperti ayat kursi, apakah harus bismillah dulu? Enggak. Bismillah itu sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Ustazah, ada ustadz mencintai istri orang, gimana hukumnya? Wow, itu tidak boleh. Itu namanya jinsiyah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina.
Tapi tetap ihtiram aja sama ustadznya. Kalau ada ilmunya yang lain tetap ambil, tetap hormati, yang itunya cukup dijadikan sebagai hikmah dan pelajaran ya. Saya sholat tahajud susah banget bangunnya. Kalau tahajud 10 menit lagi mau azan, boleh, nggak masalah. Ya, tahajud itu intinya adalah sebelum azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, itu masih bisa kita melakukan tahajud. Misalnya tahajud jam 4, azan subuh 4:30. Kita tahajudnya 4:20, is okay ya. Oke, Ustazah, oke, aku sampai pangling, cantik banget, jazakallah, terima kasih ya. Aku dibilang cantik, geng, mana ceritanya ini? Aku tidak bisa menolak takdir ya teman-teman. Ustazah, sholat duha, rakaat pertama saya baca ad-duha, boleh nggak? Boleh banget ya teman-teman ya, boleh ya. Ustazah, sedekah subuh bisa dipakai untuk anak sendiri yang janda. Kalaupun dia tidak janda, bisa sekali, nggak ada masalah. Karena sedekah subuh itu bebas untuk siapapun ya. Oke, jangan narsis, sekali-kali jadilah ya kan, pada nggak goyang. Ustazah, sholat tasbih pakai iftitah nggak? Sholat tasbih pakai iftitah ya teman-teman ya, seperti sholat biasa ya. Ustazah, sakit hati sama orang meninggal itu gimana? Nggak boleh ya teman-teman. Yang pertama nanti dicarinya tengah malam, ndak ya. Jangan ya, maafkan orang lain karena itu jauh lebih baik ya. Ustazah, kalau habis sholat duha selalu sholat sunnah lainnya, tidak berdoa gimana? Rugilah, tidak berdoa ya rugi dong teman-teman ya. Tidak berdoa ya rugi dong, ya kan? Nah, jadi jangan ya teman-teman ya, usahakanlah doa ya. Oke, Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau bangun subuh jam 6 pagi kesiangan, apa boleh sholat subuh? Harus sholat di waktu teman-teman kebangun ya. Harus sholat dimanapun teman-teman kebangun ya. Oke, Ustazah, di makam baca surat Yasin, boleh diwasilahkan untuk 1 jenazah? Boleh teman-teman ya. Tapi baca Yasin di makam itu bukan keutamaan ya. Jadi karena baca Yasin di makam atau di rumah sama aja sih. Menurut aku kelamaan sih kalau baca Yasin di makam ya, itu panas juga kan. Di rumah atau di masjid atau di kuburan sama aja fadilahnya kok ya. Oke, nah gitu ya, siap ya, aman ya teman-teman ya. Kalau lagi haid boleh baca 3 kul, baca ayat kursi dan Al-Fatihah nggak Ustazah? Oke, bahwa wanita haid itu boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh mengulang-ulang hafalan seperti Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, atau dia sekedar mengulang hafalannya di dalam hati. Jadi wanita haid itu sangat dibolehkan solawat, zikir dan seterusnya. Ustazah, sholat duha di awal waktu 4 rakaat boleh. Utamakan 2 rakaat di awal waktu. 4 rakaat boleh lah. Lebih bagus lah kalau 4 rakaat ya. Nah, kalau mau sholat 4 rakaat, sholat duha 2 aja jauh lebih gampang. 2. Sengaja aku sholat sunat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha. 2 rakaat lagi sunnah atasku karena Allah. Kalau saya nikah Ustazah, Pak Muhsin, lagi tanpa setahu istri itu gimana? Ini ikhtilaf Pak. Ada yang mengatakan harus izin istri pertama. Karena ketika Ali bin Abi Thalib ingin poligami, Fatimah nggak setuju, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan. Ini dalil bahwa nikah 2 harus izin istri pertama. Tapi ada sisi yang lain yang menyatakan bahwa nggak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah juga nikah tanpa izin istri pertama. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Kalau di negara kita, nikah itu tetap harus izin istri pertama, ya kan? Nikah itu tetap harus izin istri pertama kan. Kalau Mbak pergi ke kalau Bapak pergi ke pengadilan atau ke KUA. Nah, cuma persoalannya ini Pak, terlepas daripada ikhtilaf itu, kalau Bapak ingin nikah 2, itu Bapak akan repot kalau Bapak nggak izin Pak. Ujung-ujungnya apa yang terjadi Pak? Nah, nanti istri pertama Bapak bilang, aku satu-satunya kan Bang, cuma sayang aku kan Bang. Iya Dek, dosa lagi.
ya. Nah, Dek, abang, yang keduanya juga ngomong, abang lebih cinta sama aku kan bang? Oh, Dek, dosa lagi. Seberapa panjang bapak mau melakukan dosa kebohongan? Katakanlah boleh. Tapi akan ada kebohongan-kebohongan yang bapak bangun. Ya, ujung-ujungnya nanti bapak jadi lemah mental. Ujung-ujungnya nanti tanggung jawab lebih besar. Ya kan? Nah, kita ini boleh Pak melakukan sesuatu tapi tidak usah melanggar syariat ya. Nah, oke Pak. Nah, gitu ya Pak. Jadi coba izin dulu Pak. Iya kan? Nah, nanti kok kamu izin? Ustazah Nela yang nyuruh gitu ya Pak. Ustazah kalau berdoa lindungin orang tua tetapi ayah malah patah tulang. Nggak apa-apa itu ujian ya. Semoga ayahnya cepat sembuh ya. Insya Allah penyakit bisa terangkat ya. Ustazah sholat taubat, tahajud, hajat, witir. Oke, kemudian sholatnya dituntutkan zikirnya atau gimana? Bebas aja sih teman-teman ya. Bahwa yang namanya zikir itu bebas aja ya. Oke, yang namanya zikir itu bebas aja ya. Oke, Ustazah. Oke. Kenapa harus nikah lagi? Apa nggak kasihan sama yang pertama? Siap papa ya. Oke, itu tuh Pak Mukhlis ditegur sama si papa tuh. Kalau udah kayak nongkrong di kedai kopi kita live ya guys. Tuh si papa negus Pak Mukhlis itu kasihan sama yang pertama kata papa ya. Oke, Ustazah apa hukumnya suami buat sakit hati istrinya, apalagi istrinya sampai nangis. Tidak boleh menyakiti siapapun, apalagi orang yang pernah berjuang bersama kita. Tidak boleh nyakitin hati siapapun, apalagi orang-orang yang pernah udah berkorban sama kita. Kalau ada dua pilihan, aku nih guys, kalau aku nih ya guys ya. Andaikan aku harus menyakiti, aku lebih bagus menyakiti orang luar guys daripada orang dalam. Walaupun aku sakit karena orang dalam itu. Kenapa? Karena gimana pun sesakitnya hati kita karena orang yang terdekat sama kita, dia pernah berbuat baik kepada kita. Lebih baik yang dimarahin tuh orang luar guys, ya kan? Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau bisa orang dalam itu jangan disakiti ya. Nanti kehilangan baru pusing kepala. Oke. Ustazah, andaikan harus menyakiti nih, aku akan sakiti orang lain. Oh hidup ini harus menyakiti, aku gak akan sakitin orang terdekatku. Ya, aku akan sakitin orang yang lain. Walaupun saat itu orang terdekatku menyakiti aku, tapi setidaknya dia udah banyak berbuat untuk aku. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Ustazah, mantap ya. Siap Mbak Neda. Kalau mens apa boleh ziarah kubur? Ini ikhtilaf ya. Mens apa boleh ziarah kubur? Nah ini adalah ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, kalau teman-teman ragu boleh ditunda dulu ya. Oke, siap ya Mbak Angcas ya. Oke, Ustazah. Oke. Kenapa Maulid Nabi identik dengan bunga telur? Enggak juga, di sini enggak. Itu tradisi aja. Selagi tidak melanggar syariat, tidak ada kepercayaan di dalamnya, enggak apa-apa ya. Nah itu cuma tradisi aja sih teman-teman ya. Oke, enggak saya Ustazah nyakitin orang, enggak sempet. Aku nyakitin orang guys, ya Allah. Seperti Ustazah gitu ya. Siap Mbak Noni ya. Gimana hukumnya tanya kosong punya orang, tapi orang kita pakai buat nanam pohon? Ya nggak boleh dong. Ya itu adalah haknya orang lain, kecuali kalau dia mengizinkan ya. Ustazah, tata cara dan doa-doa ziarah kubur. Oke, teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu teman-teman siram kuburan itu ya. Siram kuburan itu ya dari kepala sampai ujung kaki disiram dalam jumlah yang ganjil, baca sholawat karena itu sunnah. Lalu teman-teman duduk di kuburan itu dan berdoa. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau doanya pakai bahasa Arab itu jauh lebih bagus. Ya atau sekedar baca doa-doa pendek, zikir-zikir pendek, lalu berdoa pakai bahasa Indonesia. Ingat teman-teman bahwa ziarah kubur itu tidak boleh ngobrol dengan ahli kubur. Ziarah kubur hanya bisa mendoakan ahli kubur. Ya, bukan ngobrol dengan dia. Mama, aku kangen mama. Itu nggak boleh. Mama, aku ini sama mama itu nggak boleh. Nggak boleh ngobrol ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya istri sudah meninggalkan suaminya sampai berbulan-bulan? Apakah jatuh talak? Belum tentu. Karena talak terjadi karena 4 hal saja. Pertama, suaminya yang ngomong talak.
Yang kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Keempat, salah satunya murtad. Hanya itu yang menyebabkan jatuh talak ya. Oke gitu ya. Hanya itu yang menyebabkan jatuhnya talak ya. Ustazah, saya bingung banyak kali jenis sholat. Ya. Jenis sholat itu banyak ya. Banyak banget sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib mah cuma 5 ya. Bingung, belajar pelan-pelan. Mau belajar dari yang mana dulu? Oke ya. Haid atau nifas potong rambut tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Ustazah, bolehkah tanam bunga di atas kasur? Ustazah, bolehkah tanam bunga di atas kasur? Oh, pakai pot? Boleh, nggak ada larangan. Oke. Ya, gitu. Ya, oke. Ya, oke ya. Ustazah, gimana kalau ada teman minta tolong untuk jadi saksi perceraiannya, tapi saya tidak dapat izin suami. Kalau tidak dapat izin suami, jangan pergi. Tapi kalau dapat izin suami, boleh-boleh aja. Nggak jadi masalah. Oke, tidak jadi masalah. Nah, yang penting pastikan perpisahannya bukan karena istrinya yang berbuat dosa. Yang penting pastikan perpisahan mereka itu adalah karena misalnya nih tidak ada lagi pahala dalam rumah tangga itu. Misalnya kita punya teman suaminya menghina, dia mencaci, suaminya tidak menafkahi, dia tidak melayani ya. Kemudian suaminya menghina, dia coba menghina. Dosanya semua isi rumah tangga tuh. Maka boleh Mbak menemani ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke. Di atas kasur ada bunganya, nggak kena UV dong. Oh iya. Bisa jadi kamarnya kaca. Kayak gitu kayaknya. Ya, boleh nggak masalah ya. Ustazah, gimana hukumnya menyimpan barang rusak dan jelek? Buang teman-teman. Setiap barang yang nggak kepakai di rumah kita, itu akan menyebabkan kita kena hisap kalau kita nggak pakai. Kasih orang atau buang sama sekali ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Apa hukum baca tahlil di kuburan? Sebenarnya tidak ada masalah. Itu kan berdoa. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Bolehkah kalau kita tidur misah tapi suami nggak jadi masalah? Karena saya coba pertanyaannya Mbak Maria pertanyaannya coba dibenerin ya. Terputus itu ya. Ustazah, bagaimana keluar angin dari arah depan? Keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya teman-teman ya. Kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya teman-teman ya. Ustazah, apa hukumnya suami kembalikan istri ke orang tua? Hukumnya adalah talak ya. Hukumnya adalah talak ya teman-teman ya. Nah, adalah talak itu. Kalau suami membalikkan istri ke orang tuanya. Tapi kalau talak satu, dia bisa rujuk lagi kok. Talak satu dia bisa rujuk lagi kok. Nggak jadi masalah ya. Dalam 3 bulan atau 3 kali suci ya. Dia bisa rujuk lagi. Nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana cara membedakan angin yang keluar dari arah depan dan dari arah belakang? Cara membedakannya adalah kalau dia keluar dari arah depan berarti dia angin depan. Kalau dia arah belakang berarti angin belakang. Dan semuanya batal. Oke, keputihan itu najis atau tidak? Nah, jadi kalau teman-teman keputihan itu memang tidak bisa dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman keputihan itu teman-teman harus cebok sebelum teman-teman sholat gitu ya. Nah cebok nggak usah lagi dipakai celananya. Lalu kemudian teman-teman sholat ya. Atau teman-teman pakai panty liner boleh ya. Sabar ya Zah, it's okay, aman. Aku tetap jawab ya teman-teman, aman aja. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, gimana hukumnya pisah ranjang? Pisah ranjang itu kalau kedua-duanya ridho nggak masalah, tapi tidak harmonis lagi aja. Tapi kalau salah satunya nggak ridho, maka salah satunya itu berdosa ya. Oke, ya siap Mbak Nada ya. Ustazah, apakah istri berdosa minta talak ke suami yang tidak mau menafkahi? Coba teman-teman baca buku nikahnya. Ya, ini kayaknya dari yang ngetik-ngetik nih kalau nikah habis nikah nggak ada baca buku nikah, langsung foto aja.
Baca buku nikah guys. Dalam buku nikah ada di dalam sigotnya ada tulisan bahwa ketika seorang suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan, lalu kemudian istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh menggugatnya, ya. Nah, kecuali istrinya ridho, ya. Kalau dia tidak ridho, maka dia boleh menggugatnya, ya. Nah, baca ya guys, Tanta udah hilang lah buku nikah kawan-kawan, ya. Oke, gitu ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ustazah, saya sering tidur di luar. Sebentar ya. Saya sering tidur di luar karena suami saya kalau tidur ngorok. Saya nggak bisa tidur. Ya kalau suaminya ridho, mbaknya ridho, nggak jadi masalah ya. Ustazah, buku nikah digadai nggak bisa. Kalau gitu nanti Mbak Tini pengen nikah terus karena bisa digadai bukunya. Ustazah, ya apa hukumnya jika suami tidak menggauli istri bertahun-tahun? Ketika istrinya ridho, suami tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, suaminya berdosa ya. Oke. Ustazah, kalau dosa riba apakah cukup dengan sholat taubat? Lunaskan hutang ribanya, sholat taubat, jangan ulangi lagi, perbanyak hari dengan ibadah. Oke, aman ya teman-teman ya, kayak gitu dia. Lunaskan hutang ribanya, kalau ada aset, maka jual asetnya untuk melunaskan hutang ribanya. Atau teman-teman boleh banyakkan pemasukan, kurangi keinginan, selisihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Atau teman-teman boleh melakukan upaya tidak boleh sama sekali melakukannya lagi, memperbanyak ibadah sunnah. Oke ya. Ustazah, kalau sholat sunnah kalau sholat 5 waktu, apakah pakai sholat sunnah 5 waktu apakah pakai takbiratul ikhram? Semua sholat itu pakai takbiratul ikhram. Karena takbiratul ikhram itu rukun sholat. Beda dengan iftitah. Kalau iftitah nggak dipakai nggak apa-apa. Hayat pendek nggak dipakai nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau takbiratul ikhram itu kan takbir pertama itu boleh ya. Ustazah, kalau lagi sholat keluar keputihan, lagi sholat itu abaikan, itu di luar sesuatu, di luar kondisi kita, ya. Ustazah, sebentar ya. Iya, oke. Saya selalu nangis lihat video Ustazah usia 50-an, 60-an. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman belajar dengan percepatan yang luar biasa. Dan tidak perlu buru-buru. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Apapun kesalahan yang kita tahu sebelum kita sebelum kita mengerti, insya Allah Allah akan maafkan. Oke. Insya Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Oke ya. Oke, Ustazah, jual dana tapi dibeli buat main togel. Apakah yang berjual berdosa? Oke, aku jelasin ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan live dari aku. Aku coba jelaskan. Jualan kalau sifatnya umum itu boleh. Contoh. Aku jual nih ya, nanti bakal paham nih. Gini caranya. Aku jual tank top misalnya. Tapi tank top itu ada orang yang pakai keluar rumah, ada yang tank top itu dipakai orang untuk buka aurat, ada yang tank top itu dipakai untuk orang berzina, ada yang sekedar dia pakai untuk suaminya. Itu bukan tanggung jawabku karena jualanku umum. Misalnya aku jual ayam, nanti ayam itu yang ada yang dipakai orang untuk diadu, ada yang dipakai orang untuk dipotong, itu bukan tanggung jawabku. Aku punya hotel, lalu kemudian setelah itu hotel itu dipakai berzina, nanti hotel itu dipakai untuk orang untuk pengajian, itu bukan tanggung jawabku. Nah tetapi kalau aku menjual khusus untuk maksiat, khusus untuk dosa. Contoh misalnya, aku jual anggur khusus untuk dibuatkan minuman keras, itu dosa. Aku jual ayam khusus untuk diadu, itu dosa. Aku jual dana khusus untuk togel, itu dosa. Tapi kalau kita jual dana, ada yang pakai untuk anaknya, ada yang togel dan semuanya, itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah karena sifatnya adalah umum gitu ya. Oke, aman ya guys. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya.
apakah deposito termasuk riba? Deposito itu adalah riba. Kenapa? Karena deposito itu dia tidak tahu kita itu diputar kemana dan itu uang siapa. Ada baiknya teman-teman pindah ke SBSN Syariah ya. Nah itu juga kayak deposito yang returnnya lebih tinggi juga dan dia halal ya. Tanya aja ke banknya. Saya mau coba surat berharga negara syariah. Oke, hukumnya beli baju bekas tidak ada masalah ya. Ustazah, oke. Wudhu saya batalkah ketika bersentuhan dengan pasien laki-laki yang lumpuh? Batal, karena pasien bukan mahram kita ya. Ustazah, qabliyah zuhur 2 rakaat sebelum zuhur boleh nggak? Atau harus 4 rakaat? Enggak, 2 rakaat boleh aja, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah kalau sholat zuhur itu, qabliyah zuhur itu afdolnya 4 rakaat. Tapi kalaupun teman-teman maunya cuma semacam 2 rakaat itu nggak jadi masalah ya. Oke, apakah mekar itu riba? Jelas itu riba. Dia membantu ekonomi buat keluarga dan rumah tangga. Enggak, mana ada orang yang utang mekar terus hidupnya jadi mapan dan terbantu. Malah makin susah dibuat si mekar itu ya. Ustazah, kalau masih punya utang, apa boleh sedekah? Boleh, selagi hutangnya itu belum jatuh tempo. Misalnya nih hutangnya masih setahun lagi atau 2 bulan lagi. Lalu kita pengen sedekah hari ini. Nggak ada masalah, 2000, 2000, 2000, 2000, kita pengen sedekah, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya, nggak jadi problem, nggak jadi masalah ya. Nah yang tidak boleh itu adalah misalnya nih aku punya hutang hari ini 100.000, tapi aku memilih sedekah, jatuh temponya di hari yang sama, lalu aku pilih sedekah dibanding bayar hutang, nah itu baru problem ya, itu baru problem ya. Jual dana pakai admin ya nggak masalah, admin itu kan ujroh, dia komisi, sama dengan jual pulsa, jual telkom, jual wifi, semuanya pakai admin ya, itu ujroh. Kita transfer, orang lain transfer ke kita, itu admin itu nggak apa-apa, dia ujroh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kalau kita sudah pernah haji, apakah bisa pergi ke konseran? Kalau kita sudah pernah haji, apakah kita bisa ikut konser? Konser itu jangan diikuti dan jangan disukai. Karena itu sesuatu yang mubah yang harus kita hindari. Kalaupun teman-teman tidak haji, aku tidak nyaranin untuk pergi ke konser. Jualan di TikTok apakah halal? Halal. Jualan di TikTok itu by komisi. Komisi dari seller kepada customer. Nah si affiliate sebagai marketernya. Si affiliate sebagai brandnya. Itu nggak masalah. Itu ujroh, itu upah ya. Yang penting harus tersambung dengan sellernya ya. Karena kalau tidak tersambung dengan sellernya akan jual belinya menjadi syubhat ya. Ustazah, pakai Al-Quran sudah saya CO kemarin, insya Allah berkah. Terima kasih ya teman-teman. Ustazah, waktu sholat pas baca surat, mana lah deh. Oke, udah lewat dah guys surat ya. Ustazah, kalau kita sedang sholat, lalu saya kentut, terus berwudunya harus cebok lagi nggak? Enggak. Kalau kentut nggak wajib cebok. Yang wajib cebok itu adalah kalau teman-teman keluar cairan, jadi bentuknya cairan. Kalau dia kentut nggak wajib cebok. Masuk ke live aku juga nggak perlu cebok ya. Ustazah, oke, bersih, oke, aman ya. Kalau punya utang nggak bayar, oke, gitu ya. Boleh nggak kita nama dipakaikan orang lain saat bank mekar? Jangan ya, jangan orang dijadikan sebagai penjamin. Ustazah, keputihan anakku udah lumayan sembuh. Iya, diminum terus ya madunya ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Harisan haram nggak? Harisan itu tidak sampai ke tahap haram. Karena dia adalah bagian dari bab hutang piutang. Selagi dia tidak ada ribanya, tidak ada masalah. Contoh, siapa yang telat bayar denda, itu riba. Nggak boleh ya dalam urusan arisan. Siapa yang mau dipotong lebih rendah, dia yang keluar uangnya. Itu yang nggak boleh. Oke ya.
Ustazah, apa doa orang tua yang jauh dari anak agar jadi anak yang rajin? Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, sholat perempuan bagusnya di rumah atau jemaah di masjid? Baik, wanita itu tidak diwajibkan ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid ya. Tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Tapi wanita itu boleh ke masjid. Ada dalil izasta zana nisa akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan tuh boleh ke masjid. Nah, yang lebih baiknya yang mana sih? Yang lebih baiknya adalah berjemaah. Baik di masjid maupun di rumah, usahakan berjemaah. Karena yang dapat pahala 27 derajat itu bukan karena di masjidnya, tapi karena berjemaahnya ya. Oke, gitu ya. Oke, Oke ya, Ustazah, oke aman ya. Ada orang pinjol, apa itu hukumnya? Wajib bayar dengan lunas. Setiap hutang wajib dibayar ya teman-teman ya. Ustazah, oke, semoga teman-teman yang terhutang pinjol atau riba Allah lunaskan, Allah mudahkan ya. Oke ya. Oke, Ustazah, boleh nggak saya cemburu sama suamiku? Ya, boleh nggak saya cemburu sama suamiku? Boleh. Kalau nggak cemburu malah nggak boleh. Ya, misalnya nih seorang suami yang tidak cemburu kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Itu dayus, tempatnya di neraka. Harus cemburu. Jangan biarkan suami kita dekat-dekat sama perempuan lain. Itu dosa. Ya, oke. Ya sih. Iya, gitu ya teman-teman ya. Siap. Ya. Nah, jadi boleh sekali ya, dianjurkan kalau hilang rasa cemburu, nah hilang penjagaan. Ya, kecemburuan itu adalah awal dari sebuah penjagaan. Tetapi bukan suuzon. Suuzon beda dengan cemburu ya. Kalau suuzon itu nggak ada masalah, cari-cari kesalahan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau cemburu itu boleh ya. Yang penting pengungkapannya itu guys ya, teman-teman cemburu ya. Ungkapannya itu gimana? Dengan memaki, menghina, membuli suaminya, atau sekedar dengan menjaga. Itu beda. Yang penting pengungkapannya guys. Marah itu boleh nggak? Marah itu yang penting pengungkapannya. Saya marah nih dia seperti itu. Yang penting ungkapannya seperti apa? Apakah dengan menghina? Apakah dengan mencaci? Atau dengan marah-marah? Terus berbalik dibalik kata-kata aku nih marah karena aku cinta. Nggak ada itu. Ya kan? Nah yang penting jangan sembunyi seperti itu. Ya nggak ada ya. Jadi kalau ada salah bicarakan baik-baik tanpa marah. Oke. Ustazah. Oke. Berat pembahasannya nih guys. Tolonglah aku guys. Ustazah. Oke. Memendam amarah sama suami karena suami tak peduli dengan perasaan istri. Lebih tepatnya bukan memendam amarah tapi mengontrol amarah ya. Dikontrol dulu, ditahan dulu, at the end of the day diungkapkan dengan bahasa yang santun. Oke ya. Ya, mau pesan akasi adalah tinggiku normal, mau lanjutkan? Boleh, nanti ya, madu akasia nanti aku spill jam 9-an ya. Oke, Ustazah, oke, Oke, apa hukum seseorang perempuan dicium laki-laki yang bukan mahramnya kalau dia meninggal? Nggak boleh, dosa ya. Dosa, kasihan nanti mayatnya ya. Apa hukum mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur? Kalau teman-teman safar bisa, kalau teman-teman sakit bisa ya. Oke, aku mau pesan madu, bingung caranya. Caranya nanti ada di sini ya teman-teman ya. Caranya ada di live aku ya. Oke. Ustazah, doa pertanyaannya 3 baris. Doa segera lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan kayakan aku dengan fadilahmu ya.
Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Istri minta cerai, suaminya selingkuh. Istri menyebarkan aib suaminya. Jangan menyebar aib tetap berdosa. Kalau mau ceraikan, cerai aja. Ya, nanti suatu ketika kebenaran akan tanpa harus kita buka. Ingat, cukup kita yang tersakiti. Jangan sampai kita juga menyakiti orang. Roji'on, dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. That's it. Itu aja. Jadi kita tidak boleh mendoakannya secara berlebihan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat nguap, kita cuman dapat makruh aja. Dia tidak sampai ke tahap membatalkan sholat. Dia cuman status hukumnya makruh saja. Jadi tidak membatalkan sholat. Jadi kalau bisa nguapnya itu ditahan. Rasulullah SAW selalu menahan uapannya saat sedang sholat ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Mengucap mohon maaf lahir dan batin karena bersalah kepada suami tapi tidak mengatakan salah. Ya enggak perlu kita ucapkan kesalahan kita. Tutup aib kita. Kalau kita minta maaf sama orang, tidak perlu ucapkan apa kesalahan kita. Kita cukup ucapkan mohon maaf lahir dan batin, itu udah cukup ya teman-teman ya. Oke, nah kalau keputihan keluar saat tawaf tidak sadar tidak masalah ya. Ustazah niat sholat sebentar. Kalau tahiyat awal dibaca sampai sholawat sampai gimana? Tahiyat awal itu dibacanya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kalau sakit tangan waktu takbiratul ihram tidak sempurna. Kalau karena sakit, jangankan takbiratul ihramnya tidak sempurna. Sholat duduk aja boleh karena lagi sakit ya. Ustazah, kalau habis sholat kaki selonjoran di atas sejadah, boleh nggak? Boleh. Lalu berzikir sambil selonjoran, boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Jadi boleh ya teman-teman. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah saya dosa menyuruh anak sholat tapi dia tidak mau sholat? Tugas kita hanyalah mengingatkan dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkannya ya. Boleh nggak pakai perwarna rambut untuk nutupin uban? Nggak boleh. Kalaupun mau dipakai itu adalah henna. Henna itu adalah pewarna rambut yang dari Mekah, yang dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau kayak bigen-bigen yang teman-teman cari di luar sana, yaitu dia tidak bisa karena dia menutupi batang rambut ya. Oke ya, oke aman ya. Ustazah pernah berantem sama suami, bilang nyesal nikah sama dia. Oke, nikah apakah hukumnya sah? Oh, hukumnya hanya hukum menyakiti. Ya, hukumnya hukum menyakiti hati orang lain. Jadi, kalau teman-teman dalam kondisi mengungkapkan kalimat-kalimat nyesal nikah sama kamu, aku nggak pernah bahagia sama kamu, ya kamu itu selalu menghinaku, kamu itu nggak pernah, itu status hukumnya dosa menyakiti kepada sesama muslim ya. Oke, jadi seperti menyakiti orang lain, tapi yang kita sakiti dalam hal ini adalah suami. Gimana pun dia pernah berbuat, kalau bisa jangan lakukan. Yang kita sakiti istri, gimana pun dia pernah berbuat. Nah, sementara kita tidak bolehlah melakukan itu. Kalau mau marah, marahin orang lain aja, jangan marahin pasangan. Marahin tuh orang tepi jalan, marahin tuh orang mana-mana, kayak gitulah ibaratnya. Ya, kalau harus marah, kalau bisa dipilih di dunia ini, kamu harus marahnya ke orang lain ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau ada yang memberi makanan tapi kita tidak suka, lalu kita berikan ke orang lain, jangan dibuang, harus diberikan kepada orang lain. Tidak ada salahnya kita memberikan sesuatu yang diberikan oleh orang lain yang kita tidak suka, kita berikan lagi kepada orang lain. Sayyidatina Khadijah mendapatkan hadiah dari rekannya, lalu beliau menyerahkan kepada anaknya Fatimah. Lalu Fatimah menyerahkan kepada Sayyidatina Aisyah. Aisyah menyerahkan kepada Siti Saudah. Nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah betul kita harus terbang dia geng? Gimana ceritanya? Terbang dia guys.
Ustazah, kalau selama ini nggak tahu kalau bigen hitam itu nggak boleh, itu sudah terlanjur, apakah dosa? Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Insya Allah nggak berdosa dalam hadis arba'in. Ke depan kalau mau melakukan sesuatu, cari tahu dulu baru melakukan ya. Jadi aku jelaskan, apapun yang teman-teman lakukan di masa lalu, ternyata ketika masuk live aku mendengarkan ceramah Ustadz, ternyata itu nggak boleh misalnya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki, itu akan diangkat pena kok. Jadi kita tidak berdosa kok ya untuk melakukan itu ya. Hanya saja ke depan lakukan sesuatu setelah tahu hukumnya. Tahu dulu hukumnya, cari tahu dulu hukumnya, baru kemudian kita bisa melakukannya ya. Ustazah, apakah betul kita harus mengkodo sholat yang ditinggal? Kalau ingat boleh, kalau nggak ingat jangan ya. Ustazah, basah yang bagaimana memindahkan najis? Apa lembab bisa memindahkan? Maksudnya gimana? Coba diperbarui pertanyaannya ya. Ustazah, kalau suami pengen pulkam tapi uangnya nggak cukup, sebagai istri harus gimana Zah? Kalau istrinya bekerja boleh dibantu suaminya, sunnah, tidak dibantu juga nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau sampo penghitam uban itu tetap tidak boleh karena itu bisa merubah takdir mubram. Ya, uban nggak boleh diapa-apain, kalau gatal boleh dicabut, kalau diwarnai hanya boleh pakai henna. Henna itu adalah uban yang dari Mekah yang warnanya merah, tapi henna itu hanya bisa memerahkan rambut putih atau uban. Kan pakai jilbab kan, kenapa pusing beruban? It's okay, nggak masalah. Teman-teman lebih berprestasi loh, uban itu bisa menjadi cahaya di hari akhirat nanti. Jadi selamat aku ucapkan kepada teman-teman yang udah beruban. Nah, semoga ubannya bisa menjadi saksi dari amalnya di akhirat nanti. Nah, kayak gitulah. Memotivasi guys, biar nggak ngecat-ngecat uban guys. Kemotivasi lah, aku ucapkan selamat, kayak gitulah gayaku kan. Ustazah, oke. Saya bercahaya di hari akhirat. Selamat ya. Sementara kami ini belum ada cahaya, gimana ceritanya? Oke, gitu ya. Ya kan ditutup pakai hijab ya kan. Ustazah, oke. Kalau sholat ayat kursi kapan dibaca? Kalau sholat ayat kursi kapan dibaca? Ayat kursi bisa dibaca setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, setelah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah, setelah Al-Fatihah dianjurkan baca ayat pendek. Ayat kursi boleh. Ganti-ganti lah ayat tuh guys. Jadi teman-teman itu enggak, teman-teman tuh yang jauh di sana tuh kan, kalau sholat itu mereka itu pakai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas aja terus. Bukan teman-teman loh, bukan teman-teman yang jauh di sana tuh guys, yang di alam mana gitu kan, dia sholatnya pakai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas terus guys. Iya kan? Nah, mendingan teman-teman, bagus kalau teman-teman mah ya teman-teman bisa setelah Al-Fatihah ayat kursi, ya kan? Pintar teman-temanku nih. Ya, setelah Al-Fatihah teman-teman bacanya Al-Lahab ya, Yasin 5 ayat pertama, Duha 5 ayat pertama, kayak gitu kan. Teman-teman pinter loh, aku salut sebenarnya sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sholatnya kan nggak kul-kul aja kan. Nah, jadi luar biasa sih. Selamat ya buat teman-teman yang hadir di sinilah, yang sudah baca ayat kursi setiap habis sholat, ya kan? Yang sudah baca ad-duha, yang udah ganti dengan al-kafirun, ya, yang udah ganti dengan al-lahab. Teman-teman lah yang ngetik nih, yang ketawa-ketawa nih, pinter-pinter semua insyaallah. Masya Allah ya, luar biasa ya. Oke. Ustazah, bagaimana? Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana cara ikhlas dan ridho kepada seorang istri yang mana istri itu jadi tulang punggung keluarga? Kalau itu udah takdir kita hadapi, ikutilah ya. Jadi sebenarnya istri jadi tulang punggung atau tidak itu nggak ada masalah. Sayyidatina Fatimah ikhlas membantu ekonomi keluarganya dengan Ali bin Abi Thalib seumur hidupnya. Oke, gitu ya. Nah, seumur hidupnya teman-teman ya. Nah, Fatimah akhirnya masuk surga juga, ya kan? Nah, sementara di balik itu Sayyidatina Aisyah
itu selalu melakukan yang namanya, kalau Sayyidatina Aisyah itu beliau itu selalu memakan uang suaminya saja, ya, bisa masuk surga juga. Kalau Khadijah beda, kalau Khadijah itu lebih mapan dibanding suaminya, bisa masuk surga juga. Jadi ada yang istri lebih mapan dibanding suami, itulah Khadijah. Ada yang menikmati uang suami, itulah Sayyidatina Aisyah. Ada yang membantu keuangan ekonomi keluarga, itulah Fatimah. Semuanya bisa masuk surga, ya. Kalau dari wajah-wajah kawan-kawan nih nampaknya wajah Aisyah rata-rata nih, ya kan. Oke, makanya bisa live terus. Oke ya, Aisyah nih rata-rata guys. Itu yang di atas bukan. Yang di atas tuh banyak Aisyah guys, bukan teman-teman. Aman aja. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Fatimah ya, siap. Khadijah, mantap kali pun, mantap ya. Dah. Oh, banyak Fatimah rupanya. Oh, banyak Fatimah. Oh, kebayang lah. Oke ya, siap ya. Semenjak ikuti Ustazah, saya rajin banget baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Masya Allah. Selamat ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah ya. Kalau Aisyah itu dia selalu makan, artinya dinafkahi aja oleh suaminya ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, jualan spray untungnya 2 kali. Untung itu tidak dibatasi dalam agama kita. Kan ada yang bilang untung nggak boleh 100%, boleh kok. Ya, yang penting tidak memonopoli barang. Misalnya nih, kita jualan spray, kita jualan masker, lagi COVID gitu kan. Lalu kemudian persediaan lagi banyak dibutuhkan, kita sembunyikan dulu guys. Sampai habis masker orang baru kita keluarkan dengan harga yang tinggi. Itu monopoli, itu baru berdosa ya. Oke ya, Ustazah, saya lebih mapan dari suami. Tapi saya kadang pengen dinafkahi juga. Harus dinafkahi. Semapan apapun perempuan harus dinafkahi. Kurang mapan apa Sayyidatina Khadijah? Dia menguasai sepertiga tanah di kota Mekah. Untanya ratusan, kebun kurmanya banyak sekali. Tetapi Rasulullah selalu menafkahi Sayyidatina Khadijah dan tidak pernah meminta uang Khadijah kecuali Khadijah meminjamkannya dan Rasulullah menggantinya. Ya, Ustazah, oke, kalau baca Quran kadang salah panjang pendeknya, dosa nggak? Kalau lagi belajar nggak dosa. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, mantap dia membacanya, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya membaca Al-Quran itu dapat pahala. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sah enggak kalau sholat tidak berpakaian dalam? Sah aja, nggak ada masalah ya. Yang penting benar-benar ketutup mukenanya ya. Misalnya teman-teman suka keputihan ya kan, nah itu harus cebok sebelum berwudu. Lalu kemudian setelah cebok sebelum berwudu, nah teman-teman tidak boleh lagi pakai celana itu ya. Ustazah, oke, apakah boleh kita menumpuk? Apakah boleh kita menumpuk? Apakah boleh kita menumpuk sejadah ketika sholat? Nggak ada masalah. Kalau lututnya sakit, pakai sejadah yang tebal, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, aman ya. Barisan Fatimah ini apa ini maksudnya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sambil aku ini ya teman-teman ya. Coba untuk menjawabnya ya. Nge-like teman-teman. Halo semuanya. Oke, nge-like, Ustazah, bolehkah puasa Daud dimulai dari hari Selasa? Boleh, asal jangan dimulai dari hari Jumat dan hari Sabtu ya teman-teman. Oke, asal jangan dimulai hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau pakai mukena terus rambutnya transparan dari mukena, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Makanya kalau beli mukena itu hati-hati. Ya, mulai dari bahannya, dia transparan atau tidak.
bahannya jatuh atau tidak, dia terbang atau tidak, itu hati-hati. Ada teman-teman yang sholat cuman pakai you can see doang. Nah terus kemudian teman-teman pakai mukena. Mukenanya cepat kali terbangnya. Pas sujud, dia terbang guys ke Sidratul Muntaha. Nampak auratnya. Atau telinganya kelihatan. Atau rambutnya keluar-keluar. Sementara teman-teman pakai tank top di dalam, itu nggak bisa guys. Jadi mukena itu yang paling penting tuh bukan modelnya ya guys. Teman-teman, ini mukena gambar Shinchan dan SpongeBob. Ini mukena limited, bukan. Yang penting itu adalah bahannya jatuh, kemudian tidak transparan, tidak menerawang, dan kemudian tidak terbang-terbang ya. Jadi dia usahakan jatuh ya. Ustazah, kalau haid cuman dikit tapi lama gimana? Itu tetap haid ya. Nah, maksimal 15 hari ya. Setelah 15 hari, maka kalau teman-teman mau setelah 15 hari, hari ke-15 itu teman-teman boleh mandi. Hari ke-16, 17, 18, 19 itu istihadah namanya. Boleh sholat ya, boleh puasa. Cuma sholatnya orang yang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara wudhunya dengan sholatnya. Oke? Ustazah, apakah qobliyah subuh sama dengan fajar? Sama aja. Fajar dengan qobliyah subuh sama aja ya. Ustazah, kalau udah puasa Daud, kalau ada acara, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Nggak ada masalah ya. Jadi saya jelaskan ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ya, teman-teman tunggu aku sebentar ya, 27 tahun ya. Bentar ya guys, tunggu aku ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, tunggu aku 72 tahun. Oke, sebentar ya. Tenang dulu guys, kita jelaskan puasa Daud nanti ya. Sebentar ya. Oke, terima kasih sudah nunggu 72 tahun lamanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, puasa Daud ini syar'u man qoblana guys. Bahasa Indonesianya syariat umat terdahulu. Yang masih bisa diamalkan sampai sekarang. Ya, dia masih bisa diamalkan sampai sekarang. Nah, puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke ya. Nah, nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Puasa yang nomor 1. Jadi kalau teman-teman mau puasa Daud silahkan. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tetapi kalau teman-teman puasa Daud, itu dia tidak perlu lagi puasa Yaumul Bid, tidak perlu lagi puasa Senin dan Kamis. Nggak perlu lagi. Karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Niatnya adalah sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke? Aman ya. Untuk kami yang mu'alaf belajar dengan ustazah mudah. Dulu terasa Islam sangat susah. Masya Allah ya. Mudah Islam ya. Masya Allah ya. Mudah ya teman-teman ya. Islam itu mudah. Dia itu aja muter-muter sih. Semoga bermanfaat ya. Ustazah ini dia doa puasa Daud ya. Sengaja aku minum ustazah. Enggak. Tadi aku merenung aja, pergi sebentar ya. Merenung 72 tahun ya. Oke. Ustazah, Ustazah hamil di luar nikah sebentar. Hamil di luar nikah. Apakah nikahnya sah? Apa harus menikah ulang? Ya, nanti setelah anaknya lahir usahakan dia menikah ulang. Ya, karena menikah dalam keadaan hamil itu dia tidak bisa. Ya, idealnya tidak bisa ya teman-teman. Tapi kalau mau menikah ulang nanti tidak perlu undang orang banyak, cukup di dalam rumah aja. Di dalam rumah aja ya. Ustazah, sebentar ya. Boleh nggak uang zakat mal dikasih suami dan ke mertua? Boleh kalau kita perempuan. Tapi jangan dibilang, bang ini uang zakat, jangan. Jadi zakat itu boleh kita berikan kepada orang yang dia bukan tanggung jawab kita secara syariat.
Contoh, kita boleh kasih zakat ke kakak kandung karena kakak kandung bukan tanggung jawab kita. Zakat nggak boleh ke anak kandung karena anak kandung tanggung jawab kita. Zakat nggak boleh ke ibu kandung karena ibu kandung tanggung jawab kita. Tetapi kalau orang itu bukan tanggung jawab kita, maka kita bisa zakat ke dia. Oke? Nah, seorang suami tidak bisa zakat ke istri, tapi istri bisa zakat ke suami kalau suaminya fakir, ya. Kalau suaminya fakir, maka dia boleh zakat ke suaminya. Bang, nampaknya makin lama abang ini makin apa nih bang? Makin fakir aja nih bang. Maka aku zakatlah ke abang, gitu kan? Nah, tapi jangan kuat-kuat kayak gitu ngomongnya. Kasih aja uang, udah niatkan zakat ya. Ustazah, oke, kalau tidak menikah ulang zina, betul sekali. Apakah jam 7 boleh sholat duha? Tergantung daerah guys. Kalau di wilayah Indonesia Timur, maybe sudah boleh ya. Ustazah, zakat fitrah dikasih ke adik kandung kalau dia fakir dan miskin gak masalah ya. Ustazah, mencicipi makan waktu puasa boleh, tapi jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuk walaupun sedikit itu membatalkan puasa, ya. Kalau ke ibu angkat zakat boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana caranya biar saya bisa menghilangkan was-was? Maka teman-teman boleh baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sama-sama ya. Oke, kalau flek coklat muda keruh itu terhitung haid enggak atau bukan? Jika dia dalam masa haid, tentu dia termasuk haid. Dan ingat, sebelum haid dan setelah haid dia harus bersih. Ya, harus bersih. Jadi nggak boleh buru-buru sholat kalau masih ada flek. Suatu ketika seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah membawa bekas fleknya dan ditaruh di atas kapas. Lalu dia bertanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah aku boleh sholat? Maka kemudian Aisyah berkata, sabar dulu sampai flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke, ngelek ya, Bang Kinangkuo, siap ya. Ustazah, sebentar ya. Iya, saya mau bertanya, anak belum diakikahkan, apa boleh dikurbankan? Boleh. Akikah itu pada umur 7, 14, 21 hari, hukumnya sunnah muakkad. Tapi setelah itu hukumnya sunnah biasa. Ya, dia sama dengan sedekah. Boleh nggak sih kita kurbankan anak padahal dia belum akikah? Nggak ada masalah, bebas aja, aman ya teman-teman ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga yang udah nemenin aku. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, oke? Ustazah, oke, bisakah kita mengganti puasa yang bolong seperti kita puasa Daud? Boleh, tetapi niatnya kalau kodo-kodo aja, kalau Daud aja. Karena dalam beramal satu niat satu amal, oke? Kalau sudah meninggal, apa boleh dikurbankan? Boleh. Nanti kalau usiaku panjang, usia teman-teman juga panjang, akun kita semoga baik-baik aja. Nanti kalau udah mau Idul Adha, kita akan bahas semuanya ya tentang kurban ya. Kita akan bahas terus. Teman-teman gak perlu khawatir. Yang penting belajar aja pelan-pelan. Tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman follow dulu akun itu. Klik pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini dan semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, oke, sebentar. Niat bayar puasa Ramadan. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Saya ulang, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Jika naik haji, apa kita tidak boleh hutang? Tidak boleh. Karena untuk haji harus istitoah, harus mampu. Kalau nggak mampu, nggak usah paksakan haji. Ustazah, salam kenal. Siap Mbak Erma dari Riau. Mantap ya. Nah ini dia ya, niat puasa kodo.
Ustazah, sholat duha jam 10.45 boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Jadi sholat duha itu dia terbentang guys. Terbentang dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, dia terbentang tuh ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Misalnya 7.30 teman-teman sholat duha. Ya, lalu kemudian setelah itu teman-teman duha lagi. Misalnya ada orang belanja karena teman jualan, ladenin orang belanja lalu teman-teman duha lagi, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, oke. Saya pengen banget umroh tapi saya belum cukup uangnya. Coba berdoa. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ustazah, bolehkah umroh tanpa berhaji? Nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah. Rasulullah itu umroh dulu kok, baru berhaji ya. Ustazah, oke. Ini dia doa mau berangkat umroh ya guys. Doa berangkat umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, Ustazah, zakat gaji boleh dikasih kakak kandung yang kurang mampu? Zakat gaji boleh, kalau ke kakak boleh ya teman-teman ya. Karena kakak itu bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, bagaimana cara mengganti puasa yang bertahun tapi kita tidak tahu lagi jumlahnya? Segera bertaubat. Kalau tahu jumlahnya boleh diganti dan kena denda fidyah. Contoh misalnya tahun ini aku tidak berpuasa 10 hari. Lalu kemudian aku cuman ganti 5 hari. Maka tahun depan aku boleh ganti 5 hari itu tapi kena denda fidyah. 1,4 kg beras per harinya ya. 1,4 kg beras per harinya. Ya kali 5 kayak gitulah ya kan. Nah, oke. Doa mempercepat ibadah haji sama. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Ustazah bersentuh sebentar ya. Kalau sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya, boleh nggak sholat ba'diyah dulu? Sayang dong, ba'diyah maghrib itu sunnah muakkad. Kalau bisa sholat maghrib, ba'diyah maghrib baru awabin ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, ini pengen masuk surga semua ya. Pertanyaannya kayak rudal. Udah kayak mahasiswa jawab pertanyaan dosen aku guys. Berapa lah nilai aku nih guys? Ustazah, apakah ada kewajiban kita mengingatkan teman yang menikah ulang? Iya dong. Idza ra'al munkar falyughayyir ya. Oke. Kalau kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Bilang aja, kamu kan hamil di luar nikah tuh pada masanya, ya kan? Kata Ustazah Nela, harus nikah lagi loh setelah lahir anak kayak gitu. Jual aja namaku, nggak perlu di COD kok ya. Promonya juga banyak. Jual aja. Saya itu denger loh dari Ustazah Nela yang kece badai itu, katanya kalau hamil di luar nikah setelah anak lahir usahakan nikah lagi, kan nggak pakai pesta. Nah kata Ustazah itu harus ada saksi, wali, ijab kabul, mahar. Udah laki-laki dan wanita nikah aja lah kalian lagi 5 menit aja kok biar aman, kayak gitu aja ngomongnya guys. Jual aja namaku nggak apa-apa ya, nggak perlu di COD, aman ya, promonya banyak ya. Oke. Iya, karena kan kalau teman-teman nyampaikan sendiri nanti bakal dibilang sok tahu, sok alim gitu kan. Nah, aku mengerti ya kan. Nah, bilang aja, tapi aku dengar loh dari ini kayak gitu. Jadi seakan-akan kita nggak tahu, tapi kita ngomong orang yang ngomong gini gitu. Kalau disalahkan, palingan yang disalahin aku. Oke ya, gitu caranya guys, ya kan. Kalau nggak nikah lagi zina dong. Sebenarnya ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak perlu nikah lagi kalau dia berbuat dengan orang itu.
Masalahnya bukan itu guys. Masalahnya bukan dengan siapa dia berzina. Masalahnya adalah ketika dia hamil tuh dia nggak boleh nikah. Gitu loh maksudnya. Oke, buat Viti banyak sih. Viti tentang itu udah banyak dari aku ya. Oke, Ustazah kalau nikah siri terus pas hamil nikah. Kalau nikah siri ya nggak perlu nikah lagi kan udah nikah. Oke ya, nikah siri itu sah. Tapi nikah siri itu merugikan wanita ya. Ustazah, bolehkah sakit stroke susah jalan digerak untuk menjamak sholat? Nggak bisa. Kalau sakit itu bukan jamak keringanannya. Jamak itu orang yang dalam perjalanan. Tapi kalau seandainya orang sakit itu, kalau sakit saraf kejepit, sholatnya duduk keringanannya. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak ya telentang. Ya, jadi kalau orang sakit keringanannya bukan jamak, Mbak. Orang yang sakit keringanannya adalah sholat duduk ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kalau pilih salah satu mending witir atau awabin ya witir lah. Witir itu sunnah muakkad, awabin itu sunnah ghairu muakkad ya. Oke, Ustazah kalau anak baru beberapa kali datang bulan, berlakukah 15 hari? Iya. Kalau hari ke-15 masih haid itu namanya istihadah. Hari ke-15 dia mandi suci. Hari ke-16 dia udah harus melakukan kewajibannya. Seperti dia puasa, seperti dia sholat boleh. Kalau dia umroh silahkan. Itu namanya istihadah. Ya, nah tapi sholatnya orang yang istihadah tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat. Oke. Ustazah, sebentar, keputihan dan asam uratku sembuh. Oh, testimoni, siap. Keputihan asam uratku sembuh, minum akasia. Oke, aku kira Ustazah keputihan dan asam urat bisa sholat duduk enggak? Rupanya testimoni akasia. Ya, diminum madunya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau umroh harus sama suami? Tidak. Kalau suaminya ridho, boleh sendiri. Yang penting ada perempuan lain dalam satu pesawat. Yang penting ada perempuan lain dalam satu bis. Perempuan lain inilah yang menjadi mahram bagi kita. Kasih makan kucing liar dapat pahala enggak? Dapat. Apakah benar kucing itu najis? Aku dengar dari Pak Ustadz. Oh, mungkin dengar dari Pak Ustadz kucing najis? Kayaknya nggak mungkin Ustadz ngomong gitu deh. Tapi mungkin salah proses transmisi aja. Aku ya belakangan banyak yang ngomong kayak gitu sih. Wallahu alam dari mana dapatnya. Aku jelaskan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Qatadah mengatakan bahwa laisat laha najasun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kucing itu bukan najis. Fa innahu tawafu alaikum. Karena dia adalah binatang yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana dengan bulunya? Nah, bulunya itu suka kali orang bilang itu najis. Ya, kalau bulunya itu udah gugur maka bulunya najis. Mereka itu menukil dalam satu hadis yang menyatakan bahwa apapun yang tanggal dari hewan itu adalah najis kecuali kucing. Kucing itu bulunya itu adalah najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan. Sedikit atau banyak ya dimaafkan dia. Ya, kecuali pup dan pinya itu baru najis ya. Nah, kemudian air liurnya aja nggak najis guys. Ya, jadi ketika kucing itu minum dalam bejana, kita bisa pakai itu tempat minumnya itu untuk berwudu dan minum loh guys. Ya, tapi kalau ada air lain ya ada air lain lah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin video potongan kalau ada Ustadz ngomong gitu, semoga kita macam berbaik sangka saja ya teman-teman ya. Ustazah, apa yang dibaca waktu sujud sejadah? Sajada wajahya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya belajar Quran sama suami. Suami nggak lihat Quran, tapi suami tahu bacaannya. Nggak ada masalah ya. Berarti dia hafal ya. Ustazah parfumnya wangi banget, kan? Wangi kan? Nah, iya wangi guys. Ya.
Oke ya, pokoknya yang aku spill insya Allah semuanya bagus ya. Karena udah aku filter banget ya. Ustazah, kalau kita sedekah aja beras banyak-banyak, niatkan bayar fidyah karena lupa utang puasa gimana Zah? Tidak harus demikian. Kalau lupa segera bertaubat ya saja. Oke, biar boleh sedekah ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, Oke, Ustazah, flagnya masih keruh. Flagnya masih keruh. Saya sholat baru maghrib keluar coklat. Kalau keruh belum boleh sholat. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih ya. Ustazah, skincare aku pakai Herbalife untuk skincarenya ya. Ustazah, kalau sujud sejadah itu apa? Kalau ayat sejadah itu apa? Kalau sujud sejadah itu gimana caranya? Zah, apa maksud sujud sejadah? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, teman-teman ya. Nah, aku jelaskan tentang sujud sejadah. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran dalam 6.666 ayat, ya 6.666 ayat gitu, itu ada 15 ayat sejadah. Tandanya adalah ketika teman-teman baca Al-Quran itu, lalu kemudian di ujungnya ada tanda sejadah, itu namanya ayat sejadah. Ketika teman-teman baca Al-Quran kan biasanya di ujungnya adalah tanda angka, ya kan? Angka, ayat berapa. Tapi kalau di atas belakangnya ada tanda sejadah, maka teman-teman letakkan Qurannya dan sujud. Hukumnya sunnah muakkad, ini dia. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke, itu dia. Oke, nah itu ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatihi. Ya, sudah berobat sakit nggak sembuh-sembuh. Solusinya apa Zah? Coba sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Nah, Ustazah, betul nggak yang dibilang kesurupan? Boleh nggak dipercaya? Kesurupan itu ada, harus percaya karena sihir itu ada, orang kemasukan jin itu ada. Ya, makanya teman-teman sebelum kesurupan ya atau teman-teman sebelum kena sihir, coba baca ayat sejadah ya. Nah, coba baca ayat-ayat ruqyah ya. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok ya. Pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok kalau untuk mau ruqyah diri sendiri. Kemudian bentang sejadah, letakkan air di depan ya. Nah, lalu kemudian teman-teman baca tuh ayat-ayat ruqyah. Apa aja ayat-ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1-5,